Terima kasih Tuhan, Engkau kudus ya Bapa. Kami bahagia Tuhan setiap kali kami ke rumah-Mu, karena kami dikuduskan dengan firman kebenaran-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Murnikan hati kami, supaya hati kami juga bisa mendengarkan Tuhan apa yang jadi perkataan-Mu, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Semakin hari Tuhan kami mungkin gak sempurna, tapi kami mau semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Thank you Jesus for this house. Thank you Jesus for this service. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Sebelum dengerin firman, boleh nggak yang ulang tahun di bulan Juli kemarin angkat tangan? Tetap berdiri aja, tetap berdiri. Yang lainnya duduk. Yang ulang tahun di bulan Juli kemarin tetap berdiri. Kita mau doakan ya. Teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli. Happy birthday. Happy birthday. Bisa ke kanan kirinya yang berdiri. Yang tetap berdiri yang ulang tahun. Nah, kok cuma dua ya ini udah. Nah, teman kanan kirinya boleh arahkan tangan. Kita doakan ya. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juli ini. Biar Engkau tambahkan Tuhan hikmat Tuhan. Engkau tambahkan roh yang takut akan Tuhan. Biar Engkau sertai setiap langkah kaki mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bawa dampak. Kemanapun mereka pergi, mereka akan bawa sinar terang Kristus ya Bapa. Biarkan kehadiran mereka dirasakan di keluarga, di tengah-tengah sekolah juga ya Bapa. Berikan juga penyertaan Tuhan yang sempurna di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mau mendengarkan firman-Mu, siapkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Di sini ada nggak yang pernah ketinggalan pesawat, miss a flight atau ketinggalan kereta? Oh ada ya. Lo lumayan banyak ya. Iya, jadi kakak juga pernah ketinggalan pesawat. Waktu itu ceritanya bertahun-tahun yang lalu waktu kakak itu masih sekolah. Dan waktu itu kita itu pergi ke Malaysia. Kakak pergi sama saudara-saudaranya kakak sama saudara sepupu. Dan waktu itu nggak ada orang tua. Jadi kita pergi bersepuluh kalau nggak salah. Terus habis gitu ceritanya ini kita sudah hari terakhir mau pulang. Dan kita itu stay di hotel yang connect sama mall. Terus ada dua dari sepupunya kakak itu yang masih jalan-jalan ke mall. Waktu itu kita itu sudah siap-siap, sudah packing-packing, sudah tinggal berangkat ke bandara. Tapi karena nunggu dua saudaranya kakak itu, kita lihat waktunya masih panjang. Kita tunggulah di hotel, kita nonton di hotel, nonton TV. Terus waktu berlalu sampai akhirnya saudaranya kakak yang di mall itu telepon, sudah selesai, ayo ketemuan di lobi. Ya udah kita turun semuanya, kita nyantai aja biasa. Sampai waktu akhirnya kita pesen taksi waktu itu ke bandara. Terus kita lihat jam, loh kok sudah mepet ya, terus cepet gitu. Ya udah kita naik taksi sampainya di bandara, kita langsung cepet nih, kita bawa koper langsung kamu check in. Beberapa orang lari duluan check in. Terus sampainya di counter check in, ternyata salah terminal. Ini pesawatnya terminalnya di terminal sana. Oh terminalnya di mana? Terus ditunjukin, wah itu jauh. Ternyata buat jalan kaki itu jauh. Tapi kita sudah kehabisan waktu dan kita kalau mau cari taksi lagi kayak wah gak mungkin. Jadi kita itu udah gak mikir gitu. Kita lari, kita bawa koper, bawa troli, kita lari ke terminal yang benar, ke terminal yang sesungguhnya. Terus habis gitu sampainya di sana ternyata ini dong sudah terlambat. Jadi sudah close. Terus kita sudah bayangin ya 10 orang, terus kita pulang, kita gak tahu pulang ngomong apa sama orang tua. Tapi waktu itu kita bilang,
aduh tahu gitu ya, kenapa nggak kita dari tadi berangkat, kita sudah selesai duluan gitu loh. Kenapa kita nggak dari tadi berangkat? Nah dari cerita itu apa sih poinnya? Poinnya itu kita mungkin bisa menyesali perbuatan kita bisa menyesali dan bertobat, tapi waktu yang sudah lewat itu tidak akan bisa terulang kembali. Waktu itu terus berjalan, time goes on. Sekalipun kita menyesal kemudian, ya udah ada sih kasih karunia, tapi waktu itu sudah nggak bisa diputar kembali. Sometimes kita harus face the consequences. Nah that is why hari ini kita mau belajar sama-sama yang namanya waktu. Siapa di sini yang setuju kalau uang bisa kasih kita kebahagiaan, angkat tangan? Yes, benar sih, uang bisa kasih kita kebahagiaan. Dengan uang kita bisa beli gadget terbaru. Dengan uang kita bisa jalan-jalan kemanapun. Dengan uang kita bisa beli PlayStation yang terbaru, kita bisa ngapa-ngapain. Bisa bikin happy. Tapi ada satu berkat yang sebenarnya jauh lebih penting daripada uang. Kalau orang-orang mungkin, orang-orang dewasa banyak yang mencari uang itu benar-benar gitu, sungguh-sungguh cari uang. Tapi jangan lupa ternyata ada berkat yang lebih penting dari uang, yaitu adalah waktu. Kenapa kakak bilang lebih penting? Karena uang kalau hilang bisa dicari. Kalau barangmu hilang, barang kesayangan kita hilang, bisa kita beli kembali mungkin. Tapi kalau waktu yang hilang, waktunya sudah lewat, gak bisa diputar kembali. Makanya waktu itu juga adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kelola. Nah, banyak orang terlambat menyadarinya. Banyak orang kaya yang sudah tua mau meninggal baru akhirnya nyesel. Salah satunya adalah tokoh ini. Boleh ditampilkan. Ada yang bisa menebak ini tokohnya siapa? Siapa? Yes, Steve Jobs itu siapa? Foundernya buah apel. Foundernya Apple. Siapa yang nggak tahu Steve Jobs gitu? Sangat terkenal, dia sangat kaya. Bahkan dia ini kan sudah meninggal, tapi produknya itu sampai sekarang kita pakai. Sampai sekarang pun masih laku, masih banyak yang pakai. Dia ini a very successful businessman. Sangat sukses. Tapi yang menyedihkan ya dengan semua kesuksesannya di akhir hidupnya, kalau kalian cari gitu ya, kakak lihat ternyata banyak penyesalan yang ia katakan. Salah satunya sebelum meninggal tuh dia berkata begini. Dia berkata, at this moment, lying on the bed, sick and remembering all my life, I realize that all my recognition and wealth that I have is meaningless in the face of imminent death. Bahasa Indonesianya gini, saat ini waktu aku ini berbaring di ranjang sakit dan juga mengingat seluruh hidupku, sepanjang hidupku, aku menyadari bahwa semua pencapaianku dan semua kekayaanku yang aku miliki itu gak ada gunanya waktu aku menghadapi kematian. Terus ada lagi satu perkataan, dia bilang ke anaknya gini, I'm sorry, I didn't spend enough time with you when you were little. Sorry ya, papa nggak spend more time with you waktu kamu kecil. Hidupnya berakhir dengan penyesalan. Nah dari sini kakak belajar apa? Kakak belajar ternyata waktu orang salah menggunakan waktu, ujungnya itu pasti ke penyesalan. Sebaliknya kalau orang bisa menggunakan waktu dengan baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, pasti akan memiliki hidup yang fulfill. Hidup yang apa ya, bahasa Indonesianya fulfill itu penuh gitu. Hidupnya itu happy karena dia bisa menggunakan waktunya dengan baik. Nah kita buka sama-sama ayat Alkitab, apa kata firman Tuhan ya tentang waktu. Di Mazmur 90 ayat 12. Yang bawa Alkitab boleh dibuka. Mazmur 90 ayat 12. Nah, dikatakan seperti ini. Ajarlah kami
menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Maksudnya apa dihitung-hitung harinya? Enggak, maksudnya adalah orang anak yang menghargai waktu. Yang tahu bahwa waktu itu berharga, dia dikatakan dia akan beroleh hati yang bijaksana. Ada bedanya anak yang bijaksana sama anak yang pintar, anak yang smart dengan anak yang wise. Bedanya apa? Anak yang smart, yang pintar, pasti dia quick, sharp, dia skillful. Sedangkan orang yang bijaksana, wise, itu anak yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Anak yang bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat sekalipun di situasi yang sulit. Kalau orang yang smart, kalau ketemu masalah, fokusnya itu how can I solve this problem. Tapi kalau orang yang bijaksana bukan cuma mikirin solusinya, tapi dia akan berpikir jangka panjangnya. Dia akan berpikir apa ya dari masalah ini lesson learn-nya apa ya? Kalau Tuhan izinkan masalah ini terjadi di hidupku, lesson learn-nya apa ya? Anak yang nggak bijaksana, dia akan berkata, waktuku masih banyak, aku kan masih muda. Tapi kalau anak yang bijaksana, justru dia akan berkata, karena aku masih muda, makanya aku akan bla bla bla. Dia akan menyadari bahwa waktunya yang banyak, waktunya yang masih muda itu adalah kelebihan yang ia miliki. Ada sebuah fakta tentang waktu. Siapa di sini satu hari yang kita miliki itu berapa jam sih? 24. Kakak punya 24, kalian punya 24. Semua orang sama-sama punya 24 jam. Faktanya adalah ternyata Tuhan itu memberikan jumlah waktu yang sama kepada setiap orang setiap harinya. Bingung gak ya? Kakak ulangi ya. Tuhan itu kasih jumlah waktu yang sama setiap hari kepada setiap orang. Kakak punya 24 jam, kamu juga punya 24 jam. Temenmu juga punya 24 jam. Makanya dikatakan harus kita kelola waktu itu. Karena satu orang menggunakan satu harinya itu beda dengan satu anak menggunakan satu harinya. Nah, gimana caranya agar kita itu nggak menyia-nyiakan waktu, agar kita itu bisa mengelola waktu? Yang pertama, tipsnya adalah set our priority. Katakan set our priority. Aduh, nggak dengar suaranya. 1, 2, 3. Nah, gitu voltagers. Set our priority. Kakak yakin kalau kakak tanya di sini, prioritas hidupmu apa? Pasti banyak yang jawab Tuhan. Tapi apakah sungguh-sungguh prioritas hidup kita itu sudah Tuhan? Kalau prioritas kita Tuhan, kita nggak akan mudah kompromi. Hati-hati loh, kenapa kita perlu set our priority right? Karena tanpa prioritas yang benar, kita itu gampang kompromi. Dan biasanya kehilangan waktu itu seringkali terjadi dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple. Contohnya, siapa di sini yang pernah, kakak pernah sih, lagi nonton episode gitu ya. Terus tiba-tiba endingnya lagi seru-serunya. Next episode, wait for the next episode. Terus akhirnya kita, ya udahlah, satu episode lagi. Padahal kita sudah ngeset waktu, ini episode terakhir yang aku nonton. Nanti habis gini aku harus belajar buat ujian, terus nanti aku mau saat teduh aku tidur. Tapi karena saking serunya episodenya, satu lagi deh. Pernah gak kayak gitu? Atau mungkin game, kita kalah main game. Duh, satu lagi lah, sampai aku menang. Tapi ternyata kita sudah menang, kita masih main lagi. Pernah kayak gitu? Hati-hati loh. Hal simpel ya kelihatannya. Tapi ternyata waktumu itu sudah tercuri. Ternyata kita sudah kehilangan waktu. Terus waktunya kita belajar sudah tidak fokus. Waktu belajar kepikirannya, aduh pengen nonton episode berikutnya lagi. Gak fokus. Terus akhirnya waktunya saat teduh kita ngantuk. Ya wis Tuhan, besok aja saat teduhnya ya. Kompromi. Hati-hati ya. Waktu kita kompromi kecil gitu, tiba-tiba
hal-hal kemundurannya kita itu terjadi lewat hal-hal kecil. Tiba-tiba kita sudah nggak tertarik lagi sama hal-hal rohani. Tiba-tiba kita ke CG, males, aku pengen nonton aja. Terus ke ibadah sudah, kok tiba-tiba males ya? Bukan tiba-tiba males, karena kita ternyata kompromi dari hal-hal yang kecil. Kita buka di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5, kita buka lagi ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca, kakak baca yang 15, yang perempuan 16, yang 17, yang cowok. Ya. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16 yang cewek. Yang 17 yang cowok. Yes, dikatakan, di highlight ya, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Coba kita lihat hidupnya kita. Pertanyaan yang kita harus ajukan ke diri kita itu, have I lived pleasing to God? Apakah hidupku saat ini yang aku lewati setiap harinya itu sudah menyenangkan hati Tuhan belum ya? Terus dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kuncinya itu mengerti kehendak Tuhan. Waktu kita menempatkan prioritas Tuhan, waktu kita bilang prioritas pertama kita Tuhan, kedua kita keluarga gitu ya. Prioritas ketiga kita mungkin belajar kalau kita masih belajar. Terus pelayanan, terus teman. Waktu kita punya prioritas itu, jadikan itu sungguh-sungguh ketetapan hatimu. Sehingga kamu itu bisa gampang say yes sama hal yang benar, say no sama hal yang gak benar. Segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, itu akan bawa kita ke kehancuran. Bukan masalahnya, anak voltage bukan lagi harus tanyanya ini dosa apa enggak. Tapi kalian harus tanyanya apakah ini kehendak Tuhan dalam hidupku. Pergunakanlah waktu yang ada, set your priority right. Yang kedua, yang pertama set your priority right. Yang kedua adalah responsibility before pleasure. Kerjakan hal yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita, dan jangan ditunda. Baru kita kerjakan hal-hal yang kita sukai. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang kita sukai dulu, iya sih memang lebih mudah ya buat kita, naluri kita itu mainan dulu. Apa sih yang menyenangkan buat kalian? Kalian sukanya apa? Main. Terus tidur, makan. Nonton. Iya, suka ya kayak gitu. Kalau itu kalian gak ada yang nyuruh, pasti kalian akan lakukan karena kalian suka. Tapi kalian harus set di dalam pikiran dan hati kalian, aku harus kerjakan tugasku dulu, tanggung jawabku dulu, baru aku bersenang-senang. Makanya dulu itu ada peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sampai sekarang masih ada ya. Bersakit-sakit dahulu. Kerjakan yang susah dulu, kerjakan tanggung jawabmu dulu. Kalau kamu mungkin awalnya susah ya, tapi lama-lama itu akan jadi kebiasaan dalam dirimu. Itu akan jadi disiplinmu. Aku akan kerjakan dulu. Enaknya itu kenapa? Waktu kalian selesai tanggung jawab dulu, kalian tuh punya a very long time untuk have fun. Sedangkan kalau kalian have fun dulu, tiba-tiba kok gak selesai, PR-ku kok gak kelar aku kerjain. Gak nutut untuk CG. Kita bilangnya ke kakaknya, Kak aku gak CG hari ini soalnya aku mau belajar ujian. Padahal ujian kita sudah tahu dari jauh-jauh hari sebelumnya kalau hari itu ujian. Tapi sebenarnya karena kita aja gak bisa kelola waktunya, kita gak pernah nyicil. Terus yang kita korbankan CG, gak usah CG. Makanya kayak gini. Ini gelas ini seumpama
hidup kita dalam satu hari. Satu hari berapa jam? Nah, 24 jam. Ini menggambarkan hal-hal yang kita sukai. Kalau kita itu melakukan hal-hal yang kita sukai dulu, ini ya, aku mainan, aku nonton, aku tidur, aku makan, terus ngapain lagi? Kalian suka apa lagi? Kok tidur? Ya game. Sudah segini. Ini menggambarkan tanggung jawabnya kita. Tanggung jawabmu apa? Tanggung jawabnya tidur. Belajar, oke. Terus CG, keluarga, saat teduh. Sudah tidak cukup ini. Sekolah udah tidak cukup ini, masih ada batu-batu lainnya. Gak cukup. Tapi coba ya, kalau misalnya dibalik. Kalau misalnya kita kerjain dulu hal-hal yang jadi tanggung jawabnya kita. Kak, nanti aku gak punya waktu buat mainan, gak mau. Ada yang gitu. Coba ya, kita coba. Ini kita belajar dulu. Enggak ya, ibadah dulu ya, Tuhan dulu. Terus ya belajar, cekik. Saat teduh. Terus CG Kids ya. Apa? Belajar ya. Terus ini masih ada batu-batu lain, bentar. Ya, voltage, good. Kerjain PR, oke. Terus apa lagi? Ketemu orang tua. Nurut sama orang tua, ya, good. Penuh ya kelihatannya ya. Enggak ya. Tapi ternyata masih cukup kalau kita mau have fun, kita mau main. Kita mau ngapain lagi? Nonton, tidur. Ya. Kakak taruh sini kelihatan enggak? Kelihatan ya. Nah. Terus ngapain lagi? Main game. Sudah, main gamenya sudah. Jalan-jalan. Mau ngapain lagi? Cukup ternyata. Masih ada sisa dikit malahan. Nah, ini yang benar. Kerjakan tanggung jawabmu dulu. Jangan khawatir kok. Pasti cukup buat main. Justru malah ada waktu melimpah buat free time, buat enjoy yourself. Ya, yang kedua responsibility before pleasure. Yang terakhir. Sebelumnya kita tadi belum baca ayat, lupa. Pengkhotbah 9 ayat 10. Kita baca dulu Pengkhotbah 9 ayat 10. Ya, ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, itu maksudnya tanggung jawabmu. Dikatakan kerjakanlah, firman Tuhan berkata kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Tanggung jawabmu itu bukan cuma yang tadi kalian sebutkan, yang tadi kelihatannya belajar dan lain-lain itu. Itu juga termasuk yang dipercayakan kepadamu. Kalau kamu hari ini dipercayakan sebagai seorang sponsor di JG atau sebagai CGL, itu pun adalah tanggung jawab yang Tuhan titipkan ke kamu. Kalau kamu disuruh follow up 1-2 anak, sungguh-sungguh follow up, sungguh-sungguh kamu disuruh doakan mereka, sungguh-sungguh doakan. Mungkin gak akan ada yang ngecekin sudah kamu doain belum si A, si B, gak ada yang ngecek. Tapi itu tanggung jawabnya kita di hadapan Tuhan. Kalau nanti 2 minggu lagi ada apa? Aduh kok kurang excited. Baru yang sebelah sini. Iya, ada KKR. Nanti di terakhir ibadah akan dibagikan brosur. Waktu kalian ambil brosur, itu tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Satu brosur itu dicetak pakai
uangnya gereja. Dan itu menggambarkan satu brosur itu satu jiwa yang kamu mau ajak. Brosur itu bukan buat kamu, bukan buat kamu lipat-lipat jadi pesawat ya. Tapi satu brosur itu melambangkan satu jiwa. Benar-benar kalau kamu dikasih brosur, kamu ambil brosurnya, doakan dulu. Baru kamu bagikan ke temanmu yang belum kenal Tuhan. Atau mungkin yang sudah Kristen tapi hidupnya masih belum benar-benar di dalam Tuhan. Ajak mereka, itu pun adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Amin? Amin? Yes. Yang ketiga, gimana caranya kita mengelola waktu? Use our time to glorify God. Maksudnya apa, Kak? Mau mengelola waktu tapi pakai waktunya untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya apa? Kadang itu kayak tadi contohnya kakak bilang, kita bisa alasan, Kak aku enggak punya waktu buat pelayanan lagi. Aku enggak punya waktu buat CG karena hari Senin aku les, hari Selasa aku les. Pulang sekolah sudah sore ada ekstrakurikuler. Terus ada macam-macam, lesku ada A, B, C, D. Karena aku harus meningkatkan skillku nanti waktu aku dewasa. Tapi ada sebuah hal yang unik ya. Waktu kita pakai waktu kita untuk mengutamakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Makanya ada ayatnya itu kayak gini, di Matius 6 ayat 33, kakak bacain aja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita itu mengutamakan Tuhan, pakai waktunya kita itu yang pertama untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita sekolah, kita sungguh-sungguh sekolah buat Tuhan. Bukan cuma asal-asalan belajar, tapi sungguh-sungguh belajar dapat yang terbaik. Waktu kita sekolah, kita perhatikan teman kita, karena kita mau hidup kita berdampak buat Tuhan. Melayani itu bukan cuma ngomong soal kita melayani di gereja, tapi juga hati yang melayani. Waktu kita juga melayani di gereja, melayani di CG. Entah kenapa, waktumu itu gak bertambah, waktumu tetap 24 jam. Tapi tiba-tiba Tuhan itu bisa buat everything is so fast. Kalian tuh bisa yang dulunya kalian belajar itu susah nyantol di otak, susah masuk di kepala gitu. Tiba-tiba kalian belajar itu cepat. Terus kalian tiba-tiba kayak ada percepatan-percepatan yang bahkan kita itu mungkin gak sadari. Tapi kok bisa mulus aja. Kita belajar cepat, kita ngelakuin ini cepat, kita tiba-tiba lebih pintar. Itu karena kita mengutamakan Tuhan. Karena ada firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya gak heran, kalian mungkin ada lihat, wah anak itu kok hebat ya. Bisa di sekolah ranking, di gereja juga pelayanannya, hari Sabtu Minggu pelayanan, di CG juga dia pelayanan. Kok bisa ya? Aku buat belajar aja dapat nilai bagus aja susah. Bukan karena anak ini pintar. Ya anak ini pintar mungkin ya. Tapi kuncinya itu bukan kepintarannya anak ini. Tapi kuncinya itu adalah penyertaan Tuhan dalam hidupnya anak ini. Karena orang yang mengutamakan Tuhan, waktu yang kamu kasih buat Tuhan, itu gak akan pernah sia-sia. Kamu itu menabur dalam kekekalan. Kamu itu menabur sesuatu yang gak akan sia-sia. Kemarin waktu beberapa hari apa ya, kita ada LC, Leaders Community. Itu kita pertemuan dengan pemimpin-pemimpin CG, calon sponsor, CGL, coach, TL, semua ada di sana. Terus ada satu orang anak yang kesaksian. Kesaksiannya memberkati, makanya kakak belum izin sih, tapi kakak cerita ke kalian ya. Anak ini menjadi pemimpin di CG, ketua CG Kids. Terus anak ini juga masih sekolah, masih SMA 1. Nah, terus dia juga di AAUG juga sebagai sponsor. Terus dia di ministry juga dia lead ministry. Terus ditanyain sama Kak Pau, gimana caranya kamu bagi waktu? Terus dia bilang kayak gini, ada sacrifice-nya sih, iya. Teman-temanku nonton mungkin sudah selesai episodenya, dia masih episode
berapa, dia masih awal-awal belum selesai bahkan. Tapi nggak apa-apa dia bilang, karena melayani itu happy kok, melayani itu menyenangkan. Itu loh, apa yang nggak akan pernah pelayanan itu menyenangkan itu tidak akan bisa cuma diomongkan, harus kalian alami. Orang yang sudah terjun di dalam pelayanan baru bisa ngomong, it's worth it. Worth it. Meninggalkan mainannya kita untuk pelayanan itu worth it. Kakak kesaksian juga. Kakak sudah melayani mungkin 10 tahunan. Tapi selama waktunya kakak kecil tuh juga kayak kalian kok. Bahkan lebih parah dari kalian mungkin. Kakak suka main, kakak suka nonton. Kalau kakak main tuh mainnya apalagi kalau nggak ada PR gitu, kakak bisa seharian main, nanti mandi, makan lagi, main lagi. Kakak juga nonton, kakak suka yang namanya jalan-jalan, suka hangout. Tapi waktu kakak besar, yang kakak sesali dalam hidupnya kakak itu waktu yang kakak buang buat mainan, waktu yang kakak buang buat nonton. Kakak gak pernah sekalipun menyesali waktu yang kakak pakai buat pelayanan. Karena happy. Kalau kalian mungkin berpikir mainan itu happy kak, coba melayani. Melayani lebih happy. Dibuka loh Servo Kids ini. Daftar ya. Yang belum pelayanan tanya CGL-nya atau tanya kakak-kakak di sebelahnya. Kalau belum pelayanan daftar. Karena melayani itu menyenangkan. Yang terakhir kita baca di 1 Petrus 4 ayat 2. 1 Petrus 4 ayat 2. Dikatakan, baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kuncinya kita itu bisa menggunakan waktu dengan baik itu, ya kita perlu bikin schedule, bikin agenda. Tapi kunci terutamanya adalah kamu mengutamakan Tuhan. Waktu kamu bikin agenda, bikin schedule, utamakanlah Tuhan di dalam schedulemu. Doakan sungguh-sungguh disiplin. Bukan cuma disiplin, lakukan karena kamu sayang sama Tuhan. Karena kamu pengen menyenangkan hatinya Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini. Waktu kita nyanyikan lagu ini, kakak minta kayak tadi di ayatnya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Coba tanya ke Tuhan. Kita renungkan. Have I pleased God dengan cara hidupku selama ini? Dengan bagaimana aku atur waktuku, apakah aku sudah menyenangkan hatinya Tuhan? And make a commitment to please God. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan-Mu. Angkat kedua tanganmu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Terima kasih buat firman yang Engkau sampaikan. Kami sadar Tuhan, betapa waktu itu penting. Waktu yang kami miliki pun adalah berkat yang Engkau titipkan dalam hidup kami. Yang mau komitmen untuk memberikan hidupnya buat Tuhan, untuk kasih yang terbaik, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Hidupku, aku gak mau lagi menggunakan waktuku cuma buat mainan, buat kesenanganku sendiri. Tapi aku juga mau hidup melayani Tuhan. Aku juga mau hidup untuk Tuhan sungguh-sungguh. Boleh taruh kedua tangannya di dada. Syakarapa karapa ya rapa karapa daya rapa shekedededede. Kiara lapa syakarapa papa papa papa. Kiara lapa syakarapa. Tuhan, this is our commitment. Ajarin kami Tuhan, kasih kami hikmat untuk mengelola waktu kami dengan baik. Untuk menghargai waktu, juga menghargai waktunya orang lain. Tuhan, mulai hari ini, kami mau Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan Engkau ya Bapa, di atas segalanya. Waktu kami buat Engkau. Bantu kami untuk efektif Tuhan. Bantu kami untuk bisa menggunakan waktu kami yang terbaik. Di sini ada nggak kakak mau tanya? Boleh turun tangan semua. Kakak mau tanya, ada nggak yang hari-hari ini malas CG? Hari-hari ini sudah mikir, atau mungkin bahkan sudah skip CG kadang, dan berpikir kayak udah males CG. Tapi waktu kita dengar firman ini, enggak Tuhan, aku mau komitmen ulang untuk CG, rajin CG, untuk datang ke CG. Kalau ada yang kayak gitu boleh angkat tangan. Enggak apa-apa, enggak ada yang menghakimi, enggak ada yang marah. Kakak CG-nya juga enggak marah. Ada enggak yang lagi males CG? Boleh kakak ajak ke depan. Kita mau doain, nggak ada yang marahin. Kita mau doain. Tapi kalian mau komitmen. Kalian mau komitmen sungguh-sungguh. Mulai hari ini aku mau JG. Aku mau setia di JG. Kakak-kakak boleh doain. Yakarapa ya rapa daya rala ya rapa karapa shikidedededede. Ya rapa syakarapa ya rapa lapa ya rapa karapa. Syakarapa ya rapa papa papa papa. Cara lapa syakarapa rapa ya rapa ya rapa. Syakarapa ya rapa karapa papa 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 papa. Yang enggak maju ke depan, kalian juga boleh berdoa di tempat. Berdoa, aku mau setia Tuhan. Kalau kalian sudah suka sama JG, aku mau setia Tuhan. Aku mau dipercaya lebih di JG. Kalau aku dikasih tugas, aku juga mau say yes. Kalau aku dikasih kesempatan untuk sharing firman, untuk bagiin, untuk doa, untuk praise and worship, aku mau setia. Kalian doa sendiri sama Tuhan. Ya rapa daya rapa sheke de 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 de. Ya rapa syakala bakarapa daya rapa ya rapa de 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 de. Syakarapa ya rapa papa papa.
boleh maju ikut doain. Sponsor juga boleh doain. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Mari semua angkat tangannya, nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, suara kalian yang lebih keras ya. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, Kami mau menyenangkanmu Tuhan. senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Kami diberkati bahwa firman Tuhan menjaga hidup kami, agar kami nggak jadi orang yang buang-buang waktu, tapi kami jadi orang yang bijaksana ya Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami, bantu kami untuk melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.